Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mini tryout 1 yang ada di rumah tryout ya. Buat teman-teman yang belum ngerjain, silakan kerjakan dulu. Teman-teman untuk melihat panduannya itu nanti linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 8, perhatikan bagian pada telinga manusia berikut. Bagian telinga yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita bahas dulu. Jadi kalau telinga itu ada 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Untuk bagian luar itu tuh daerah yang dari sini nih. Nah, ya. Jadi untuk telinga luar itu ada daun telinga. Ya, daun telinga yang bisa kita pegang. Jadi kalau bagian luar, telinga bagian luar itu adalah yang bisa kita lihat. Jadi daun telinga itu fungsinya untuk mengumpulkan bunyi. Ya kan? Jadi bunyi itu kan gelombang. Nah, gelombang itu bakal dikumpulkan oleh daun telinga. Nah, kemudian kalau udah dikumpulkan akan masuk tuh lewat mana? Lewatnya sini, lubang telinga nomor 5. Jadi lubang telinga itu sebagai tempat masuknya suara atau gelombang bunyi. Setelah itu akan diteruskan lewat sini liang telinga. Nah, sampailah ke gendang telinga. Kalau udah di gendang telinga berarti itu udah masuk ke telinga bagian tengah. Bagian tengah tuh mana ya? Inilah ya, cuma ini agak enggak. Nah, bagian seginilah intinya. Jadi telinga tengah itu ada apa aja? Yang pertama gendang telinga. Kayak kita kalau gendang gitu loh. Ibaratnya selaput gendang itu kayak ditampar oleh bunyi gitu loh. Kan nanti jadi bergetar, ya kan gendangnya itu loh, selaputnya. Jadi otomatis gendang telinga itu fungsinya adalah mengubah bunyi, tadi gelombang bunyi itu menjadi getaran. Itu fungsi gendang telinga yang nomor 3. Selanjutnya itu ada bagian 3 tulang pendengaran, yaitu martil, sanggudi, dan landasan. Ini nih yang bagian inilah pokoknya. Nah, 3 tulang pendengaran itu fungsinya untuk apa? Langsung aja ya. Fungsinya untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Intinya memperkuat dan menghantarkan. Nah, setelah itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya ini bagian yang ini sih tingkap ya dan saluran 3,5 lingkaran. Cuma bagian telinga tengah itu ada lagi selain gendang telinga dan tulang pendengaran ada satu lagi yaitu yang nomor 2 saluran eustachius, yaitu untuk menjaga keseimbangan tekanan udara dan juga menghubungkan telinga kita, rongga telinga dengan rongga mulut itu. Ini saluran eustachius. Kemudian bagian dalam, telinga bagian dalam. Nah, ini itu ada 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkularis yang ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kalau misal kita menggerakkan kepala atau berputar, jadi biar kita tetap seimbang. Nah, bagian yang kedua adalah ini koklea yang kayak rumah siput atau rumah siput. Fungsinya untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Intinya kalau yang bagian paling banget akhir itu adalah rumah siput. Jadi dia itu yang nerusin sinyal atau rangsangan bunyi dari luar ke otak. Intinya ada otak-otaknya sih. Bukan makanan. Nah, soalnya di sini mana sih yang fungsinya itu sebagai alat keseimbangan tubuh? Ini kan soalnya. Alat keseimbangan tubuh itu kan tadi 3 saluran setengah lingkaran. Otomatis yang nomor 4 jawabannya yang D. Soal nomor 9, perhatikan teks eksplanasi di bawah ini. Struktur teks di atas adalah titik-titik. Kita bahas dulu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu yang intinya tujuannya itu untuk menjelaskan tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, bisa nanti juga tujuannya itu untuk menjelaskan bagaimana sih peristiwa itu bisa terjadi. Strukturnya ada apa aja? Yang pertama ada pernyataan umum. Jadi untuk pernyataan umum itu ya kayak pembuka gitu sih. Jadi ini isinya gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas.
Kemudian struktur yang kedua adalah deretan penjelas, yaitu menjelaskan penyebab dan akibat atau proses bagaimana peristiwa terjadi. Dan yang bagian terakhir adalah interpretasi atau penarikan kesimpulan. Oke, kita baca teksnya. Yang paragraf pertama, angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Ini masih umum ya, pasti udah kelihatan kan. Ini adalah gitu. Jadi kan pengertian. Pasti ini adalah bagian yang pernyataan umum. Otomatis yang C salah. Kemudian yang paragraf kedua, angin puting beliung dapat menghancurkan semua benda di sekitarnya. Gejala awal perlu diketahui yaitu ini dan seterusnya. Ini udah kelihatan menyebutkan tentang akibatnya ya kan. Jadi pasti ini masuknya ke bagian yang kedua, deretan penjelas. Jadi jawabannya itu yang A, pernyataan umum dan deretan penjelas. Teman-teman yang dari kemarin udah nungguin soal yang disesuaikan dengan FR, sudah ada ya teman-teman. Di sini udah ada yang paling atas, tryout 1 new. Ini baru yang isinya teknis. Jadi untuk satu kuis lagi yang isinya teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara menyusul ya teman-teman. Teman-teman bisa kerjain ini dulu, dan juga aku tambahkan ada tryout gratis, mini tryout ya, ada di paket yang tryout gratis di sini. Yang mini tryout 18 menit 15 soal. Teman-teman bisa ngerjain soal yang tadi itu, tinggal nanti kayak biasanya aja, tinggal klik yang mana yang kerjakan, terus habis itu nanti teman-teman mulai seperti biasa gitu. Buat teman-teman yang pengen join di rumahtryout.com yang belum join nih, teman-teman bisa langsung aja buat akun, kemudian dicek di sini, dan di sini udah ditampilkan detail jumlah soalnya. Jadi teman-teman ketika membeli itu bisa mempertimbangkan beli nggak ya gitu. Jadi udah jelas gitu ya jumlah soalnya. Soal nomor 10, ketika gelombang cahaya memasuki medium yang berbeda, maka besaran yang selalu tetap adalah titik-titik. Jadi cahaya itu kan dari matahari gitu ya, bisa sampai ke bumi. Kan melalui ruang hampa dulu, terus masuk bumi, lewat udara, kadang lewat air, kayak gitu kan. Itu medium yang berbeda. Mana nih besaran yang selalu tetap? Jadi yang selalu tetap itu adalah yang A, frekuensi F ya. Untuk frekuensi itu selalu tetap, tapi untuk kecepatan dan panjang gelombang itu berubah tergantung mediumnya. Ini berubah. Jadi kita sering dengar kalau kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ya pokoknya cepet banget gitulah ya. Tapi itu ketika di ruang hampa, kecepatan yang paling tinggi. Ketika udah masuk bumi, udah masuk air gitu ya, udah lewat udara, air dan sebagainya, itu akan berkurang. Ya masih deket-deket sama 3 kali 10⁸ sih, tapi ya nggak sebesar itu. Soal nomor 11, kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang hidup di masa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk pada abad ke-14. Berikut merupakan implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita, kecuali titik-titik. Jadi kalau kayak gini sebenarnya teman-teman bisa langsung baca aja kalimat terakhirnya, kan kalimat pertanyaannya. Oke, kita bahas dulu pembahasannya ya. Kalau untuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika itu ada 6, yaitu berperilaku inklusif dalam pergaulan, mengakomodasi sifat pluralistik, toleran, tidak egois, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan mengembangkan sikap rela berkorban. Berarti yang tidak termasuk yang mana nih? Yang A. Berperilaku inklusif, betul. Mengakomodasi sifat pluralistik, betul. Menjaga harkat dan martabat negara, ini yang bukan. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 12, perhatikan pernyataan di bawah ini. Manakah pernyataan yang benar? Nah, kalau kayak gini kita tulis aja langsung variabelnya ya. Di sini ada 6 buku tulis. Misalnya buku tulis itu A. 6A tambah di sini 7 bolpoin. Jadi misalnya bolpoin itu B. 7B adalah 23.000. Berarti sama dengan 23.000. Kemudian pernyataan kedua, 6 bolpoin. Bolpoin itu kan tadi B ya. Jadi 6B tambah 6 pensil. Pensil kan belum disebutkan. Jadi kita misalin aja huruf C, 6C
sama dengan harganya 15.000. Dan pernyataan 3, 5 buku dan 5 pensil. Buku itu tadi A, 5A dan 5 pensil. Juga 15.000. Nah, yang mana nih yang benar? Kalau yang A, 6A dan 7B, 6A 7B itu yang ini ya, 23.000. Sama dengan 5A 5C, 5A 5C itu 15.000 berarti 1. Yang B, 6A dan 7B itu yang bagian atas ya, 23.000 sama dengan 6B 6C, 6B 6C yang ini 15.000, ini juga salah. Yang C, 6B dan 6C berarti yang ini 15.000 kan, yang pernyataan 2. Sama dengan 5A 5C. Betul ya, karena di sini itu kan 6B dan 6C itu 15.000, 5A dan 5C itu juga 15.000. Jadi otomatis jawabannya yang C. Soal nomor 13, bunyi pasal 31 ayat 1 adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Latar belakang dibentuknya pasal ini adalah titik-titik. Nah, ini udah jelas ya teman-teman kenapa kita wajib melakukan pendidikan. Kenapa kita berhak mendapatkan pendidikan? Itu karena kita ingat lagi yang pembukaan UUD 1945, salah satu tujuannya itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jawabannya itu yang A. Sebelum memasuki soal yang berikutnya, ini ada poin-poin atau pokok pikiran pembukaan UUD 1945 per alinea. Teman-teman bisa baca atau bisa screenshot atau bisa tulis ya. Kita langsung ke soalnya aja. Soal nomor 14, langsung ke kalimat terakhirnya. Berikut yang merupakan isi dari pembukaan UUD 1945 alinea ketiga adalah, alinea ketiga itu kan yang bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Soal nomor 15. Guru meminta siswa berlari minimal 1.200 meter dengan mengelilingi lapangan berukuran 200 meter kali 120 meter. Jika Siti sudah berlari 640 meter, berapa kali lagi Siti harus mengelilingi lapangan? Kita gambar dulu ya. Di sini kan berarti lapangannya persegi panjang. Nah, gini. Kemudian panjangnya di sini 200, lebarnya 120. Berarti kita hitung dulu kalau satu kali keliling lapangan itu berapa meter? Ini ya keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar ya, atau panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar. Berarti di sini kan 200 tambah 120 itu dapat 320. 320 dikali 2 dapat 640 meter. Berarti di sini Siti itu udah keliling 1 kali ya. Sini. 1 kali keliling lingkaran. Nah, di sini padahal harus berapa? Harus 1.200 meter ya kan? Berarti otomatis dia kurang sekitar hampir 600 gitu kan. Harus 1 kali lagi keliling lapangan. Jawabannya itu yang A. Nah, demikian video pembahasan mini tryout PPPK PGSD. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan teman-teman yang belum gabung di grup Telegram bisa langsung gabung. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih.